Andaikan saya misalnya jadi pemerintah, maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Makasih banyak Bang Denny Sumargo yang telah mengangkat topik ini ke dalam podcast Sabang, dan juga Ustadz Felix Xiao. Saya paham sekali atas segala penjelasan Ustadz, yang mana Ustadz di sini ingin memposisikan diri di tengah-tengah. Begitulah sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, yang mana kan enggak semua orang Indonesia tahu fakta sebenarnya. Ada yang informasi benar, ada yang masih samar-samar, ada yang terkadang juga bisa jadi tidak benar. Itu saya sangat paham. Izin saya ingin memberikan sedikit tanggapan. Dari opsi yang Ustadz berikan itu ada dua, memberikan pulau ataupun kita bicarakan baik-baik dengan masyarakat. Sebenarnya memberikan pulau ini saya tahu bukan dari Ustadz, itu hanya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Wapres kita. Nah, saya itu lebih kepada berpikir untuk jangka panjang. Saya membayangkan ya, kalau seandainya mereka dengan jumlah yang sekian ribu sekarang ini, kita taruh di satu pulau, apakah tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan mereka pasti akan banyak. Kan kita ini manusia yang akan terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, kalau kita berikan mereka satu pulau, itu kemungkinan besar tidak akan efektif. Dan kita bisa memastikan kalau mereka tidak akan betah ada di pulau tersebut ya. Kita bisa lihat sekarang mereka dari Bangladesh saja sampai Ustadz ke Aceh. Gimana lagi kalau mereka dikasih pulau yang jaraknya hanya sejam 2 jam ke daratan utama. Nah, bukan apa-apa. Jumlah mereka kan sangat besar. Kita juga paham keadaan negara kita yang kriminalnya juga banyak. Jadi, kenapa saat ini kita ingin menolak mereka, kita maunya mereka kembali ke Bangladesh? Bukan karena kita jahat, bukan karena kita itu nggak sayang kepada mereka. Yang pertama, mereka itu kan bukan lagi dari Myanmar, kecuali kita ngomongnya pulang sana ke Myanmar. Ya, itu kita memang nggak ada hati ya, karena kita tahu di sana mereka dibasmi kan, dihabiskan mereka tuh. Nggak mungkin kita suruh mereka ke sana, itu kita memang tak ada hati lah. Tapi kali ini kan kita bilangnya baliklah ke Bangladesh. Kenapa di Bangladesh kamu sudah ada tempat, sudah ada camp pengungsian, bahkan itu fotonya beredar banyak. Dan kita tahu saat ini yang terjadi kepada mereka adalah korban penyelundupan manusia. Kalau saya berpikir secara logis, mereka ini bukan korban penyelundupan, tetapi emang mereka yang mau diselundupin. Kenapa? Karena mereka sudah banyak mendapatkan informasi dari orang-orang Rohingya yang terdahulu datang, kalau kami sukses datang ke Aceh sebagai jalur untuk menyebar kemana-mana. Nah, itu sebenarnya makanya mereka mau diselundupkan. Oke, itu yang pertama kenapa kita sebaiknya tidak memberikan mereka pulau. Tolong, sayang anak-anak kita nanti ke depan. Nah, opsi yang kedua, bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik dengan masyarakat sekitar? Baik, Ustadz Felix, saya sedikit menjelaskan kalau yang datang kali ini bukanlah kali pertama, ini udah kali kesekian kali. Nah, untuk pertama-pertama kali mereka datang itu bahkan sampai di tahun 2022, mereka masih diperlakukan dengan sangat baik dan tidak ada masyarakat yang bentrok-bentrokan kayak gini. Karena saya terakhir bekerja sebagai relawan itu tahun 2022. Nah, pada saat itu bahkan kami sendiri sangat baik memperlakukan mereka. Ditambah lagi kami pada saat itu nggak diperbolehkan ngerekam ya, videoin kegiatan mereka. Kalau kami mungkin dari sebelum tahun 2022 udah meledak berita ini. Nah, dulu kami dilarang untuk ngeposting-posting. Kenapa? Makanya lah ketika ada cerita apa tuh dibuang makanan, ini kan bisa jadi dibilang seperti Ustadz bilang tadi kan, ini bisa jadi narasi orang yang merekam. Saya wajar memikirkan kalau Ustadz bisa kesana pikirannya, karena kan memang ini semua adalah dunia tipu-tipu sekarang. Saya paham itu Ustadz, saya bukan bilang apaan tuh Ustadz ya. Saya paham kali posisi Ustadz sebagai orang yang takut kalau seandainya ini nggak betul kayak mana. Kita udah kena dunia tipu-tipu tadi nah maka insya Allah saya akan jelaskan. Nah, saya saat bertugas di sana memang mereka membuang makanan. Mereka membuang makanan itu dalam bungkusan Ustadz. Jadi di dalam tong-tong sampah depan-depan kamar mereka tuh udah bertumpuk nasi. Nah, itu bukan sekali dua kali terjadi. Jadi saya datangilah seorang lelaki itu. Saya bilang, kenapa kok kamu nggak makan makanannya? Dia bilang, Didi ham anda pasan nahi hai. Kami nggak suka telur, kata dia. Saya cuman kayak, loh tapi jangan dibuang dong, kan nggak mau telur kan ada nasinya. Saya bilang kayak gitu, intinya saya marah lah di situ dengan cara yang udah mulai nggak suka, karena saya lihat itu bukan 1-2 kali mereka buang. Mereka itu Ustadz nggak segan-segan membuang apa yang kita berikan, karena mereka tahu nanti datang lagi, besok dikasih lagi, malam datang lagi, dan bukan hanya nasi, dikasih buah, dikasih produk-produk mandi itu semua lengkap mereka tuh.
Itu Ustadz sampo pentin botol segini itu ya, yang besar tuh. Itu bukan satu orang bukan satu. Kadang kami yang lagi ada di sana kami dikasih sama mereka. Kami dikasih juga karena kebanyakan ya. Kalau seandainya pada masa kami bertugas dulu kami boleh merekam video, waduh, atau bilang, kenapa sekarang sudah ada masyarakat yang bawa parang ya Ustadz ya? Karena memang sekarang informasi sudah menyebar. Kenapa dulu enggak? Ya karena kayak tadi saya bilang, kalau dulu kami upload, dari dulu orang udah bawa parang tuh saya rasa ya. Karena mereka nggak tahu kan, dan sekarang jumlahnya itu udah terlalu banyak. Kalau pada zaman saya dulu itu nggak banyak-banyak kali, 100. Dan dulu bisa-bisanya ya 70 orang lagi sisa mereka waktu itu di camp pengungsian. 6 orang hamil. Ada 6 orang lagi hamil. Bahkan ada satu orang tuh udah mau melahirkan, saya bantu-bantu dia sedikit, dan dia belanja kebutuhan melahirkan itu dibawa oleh orang UNHCR. Mereka dibawa ke Mall Suzuya untuk beli keperluan, dan dia melahirkan di rumah sakit Abi loh Ismail. Itu menurut info yang saya dapatkan dari suami dia, karena suami dia waktu itu hubungi saya, "Kak, tolonglah saya sekarang di rumah sakit Abi," kata dia begitu. Jadi itu semua ditanggung oleh organisasi tersebut. Pada tahun saya di sana itu, masyarakat setempat, wali kota Lok Semawe pada saat itu sebelum Bapak Suwaidi Yahya putus jabatannya, sudah selesai, dan sekarang udah habis masa jabatan. Sebelum selesai masa jabatannya, beliau sudah sempat untuk tidak lagi mau menerima pengungsi Rohingya untuk ada Lok Semawe. Makanya saat ini tempat kami dulu BLK kandang itu sudah dialihfungsikan. Dan di Lok Semawe sudah tidak terima lagi pengungsi Rohingya karena sudah pernah bentrok dengan masyarakat. Oleh karena itu, makanya sekarang masyarakat kita sudah menolak. Nah, ini mungkin saya harus berikan sedikit pemahaman untuk orang yang tidak tahu di lokasi kejadian. Pada saat itu kami betul-betul menutupi. Ya, mungkin karena jumlah mereka nggak banyak, dan juga pada saat itu mereka mengaku tidak ada yang mau di Aceh, tidak ada yang mau di Indonesia, mereka maunya Malaysia. Jadi Indonesia, Aceh ini dijadikan mereka sebagai jalur untuk menyebar. Dan ternyata faktanya setelah sekarang ini semua terbuka, apa yang kita lihat? Ternyata mereka pun ada di Indonesia. Waktu mereka bilang kami mau ke Malaysia, US, ternyata nggak semua. Ternyata tuh udah ada yang 23 tahun di Makassar, 5 tahun di Sidoarjo. Makanya saya sangat bersyukur berita ini naik. Nah, seperti Ustadz bilang, orang Indonesia tuh baik-baik. Begitulah dulu kami Ustadz, kami terima mereka, karena ini sekali lagi saya bilang, bukan yang pertama kali mereka datang. Dulu mereka tuh sangat disambut dengan baik, sangat betul-betul dimuliakan, karena orang Aceh itu ada prinsipnya, pemulia jame, memuliakan tamu. Apalagi mereka datang dalam keadaan kondisi yang sangat kasihan kita ya. Sekarang kenapa kok tiba-tiba ada yang bawa parang? Kalau seandainya ada kata-kata yang kayak ngapain lu ngedatang ke sini ngurusuh gitu ya, itu sebenarnya adalah kesalahan yang sudah bertumpuk dari dulu-dulu, sehingga ketika sekarang mereka datang lagi dan tingkahnya Masya Allah lebih parah lagi. Kenapa? Karena lebih banyak lagi mereka. Kita ini orang Aceh terutama, kami bukanlah jahat, bukanlah nggak mau terima. Kalian kan tahu dulu kami sangat menerima. Sekarang nih ya Allah, maafkanlah ya kalau seandainya kali ini kami udah nggak mau terima lagi. Kalian udah banyak kali orangnya. Terus apa, kelakuan kalian juga kadang-kadang di luar nurul, kami nggak sanggup tahan. Masyarakat sendiri aja kita ada rempong kan, datang lagi dia beramai-ramai. Terus apa lagi yang mau kami bilang? Kalian tuh kan ada rumah di Bangladesh, bukan pun kami suruh kalian balik ke Myanmar supaya kalian dibantai, kan nggak mungkin lah kita pergi suruh kalian masuk ke mulut harimau. Kalau kalian menonton video mereka nangis-nangis kayak gini, nih kata-kata dari saya memang agak kejam sedikit ya. Kenapa? Biarin aja dia nangis sekarang, yang jangan nanti kita yang menangis di hari kemudian. Dengar ya, mereka itu ada 3 hal yang membuat mereka kecewa, menangis sampai sejadi-jadinya seperti di video kita lihat. Yang pertama, mereka itu sudah membayangkan hidup di Indonesia atau di Malaysia atau di negara yang Indonesia dijadikan batu loncatan. Kenapa? Rata-rata mereka punya HP, itu udah berserak videonya. Dan dulu saya waktu masih di camp itu teleponan, video call, nonton YouTube, yang cewek-ceweknya dandan, mereka tuh kayak nggak ada tanda-tanda orang trauma. Mereka bersolek loh, sampai ada satu orang yang saya pasang tindik hidung juga sebab dia udah ada tindiknya kan, saya bawa dari India. Begitulah saya baik dan kami semua baik. Nah, sekarang mereka nangis-nangis, itu satu hal. Yang pertama tuh mereka udah membayangkan kalau ini akan
semudah orang-orang dulu. Ternyata saat ini mereka dapat penolakan yang mereka nggak sangka, ya kan? Yang kedua, mereka udah habis duit karena mereka keluarkan duit untuk masuk ke negara kita. Itu yang kita dapatkan informasinya, betul kan? Mereka sewa bot lah macam. Yang ketiga, apa yang membuat mereka seperti ini? Siapa yang tahan datang masyarakat ramai diteriak-teriak? Aku pun takut juga lah, nangis juga aku kalau dibuat kayak gitu. Nah, itulah kita kan paham ya sebagai sesama manusia, tapi mereka pun harus sadar kenapa mereka diperlakukan kayak gitu. Tapi saya sangat suka, sangat mendukung apa yang terjadi sekarang. Supaya apa? Supaya Indonesia ini negaranya punya harga diri. Enggak semua orang loh bisa masuk. Kalian mau masuk ke negara kami kayak gini kalian nanti. Itu sebenarnya yang mau kita tunjukkan. Jangan Indonesia ini negara macam rumah nggak ada pintu. Siapa aja boleh masuk, itu masuknya lewat laut. Aduh, janganlah. Kita ini negara bermartabat. Kalau siapa-siapa aja boleh masuk, apakah itu namanya rumah bermartabat? Enggak. Apalagi yang masuk ini orang yang udah bayar. Macam rumah apa tuh? Rumah apa tuh yang orang bisa masuk kalau udah bayar? Indonesia negara yang sangat bermartabat, berharkat, ya. Kalau seandainya ada orang yang bisa masuk dengan semudah itu, negara apa itu? Nah, kalau sudah kita tunjukkan kita seperti ini, itu sangat baik untuk memframing negara kita di kemudian hari. Bahwasanya jangan coba-coba kau masuk negaraku seenaknya aja, mudah kali kau masuk sini. Kalian hadapi kami ya. Kami ini negara yang aman di dalam, tiba-tiba masuk kalian yang kami nggak tahu entah apa. Itu yang harus kita bangun framing tersebut. Indonesia negara yang tidak sembarangan orang bisa datang, tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi melalui jalur ilegal. Terima kasih ya semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya juga minta maaf ya Ustadz. Ini saya hanya memberi penjelasan apa yang saya tahu supaya kita semua lebih waspada dan kita bisa lebih pikirkan untuk efek ke depan untuk negara kita tercinta. Terima kasih. Salam saya Cut Anggi dari Lok Semawe.